Qala rahimahullahu ta'ala wa yalzamu as-sawmu likulli muslimin mukallafin qadirin wa idza qamatil bayyinatu fi athna'in nahari wajaba al-imsaku wal qada'u ala kulli man sara fi athna'ihi ahlan liwujubihi wa kadha haidun wa nufasa'u tahurata wa musafirun qadima muftiran wa man aftara likibarin aw maradin la yurja bur'uhu at'ama likulli yawmin miskinan wa yusannu limaridin yadurruhu wa limusafirin yaksuru wa inna wa hadirun sawma yawmin thumma safara fi atna'ihi falahul fitru wa in aftarat hamilun aw murdi'un khawfan ala anfusihima qadatahu faqat wa ala waladayhima qadata wa at'amata likulli yawmin miskinan wa man nawa sawma thumma junna aw ugmi alayhi jami'an nahari wa lam yufik juz'an minhu lam yasihha sawmuhu la innama jami'an nahar wa yalzamul mughma alayhi al-qada'u faqat wa yajibu ta'yinun niyyati minal layli li sawmi kulli yawmin wajibin la niyyatul fariidah wa yasihhun naflu bi niyyatin minan nahar la niyyatul fariidah la niyyatul fardiyah wa yasihhun naflu bi niyyatin minan nahar qabla az-zawal wa ba'dahu walau nawa in kana ghadan min ramadhana fa huwa fardi lam yujzi'hu wa man nawal iftara aftara. Baik. Ini beberapa pembahasan lain dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Ya, saya poinkan di sini beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, syarat-syarat siapa saja yang wajib berpuasa. Iya. Puasa itu diwajibkan terhadap siapa? Apa ketentuan orang yang wajib puasa ini? Iya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan wa yalzamus shaumu, puasa itu menjadi lazim, menjadi wajib kepada siapa? Likulli muslimin, pada setiap muslim, mukallafin, kedua dia mukallaf, iya, qadirin, mampu. Nah, ini tiga ya disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah. Iya. Mukallaf itu, kalau mukallaf, orang yang dikatakan mufallaf itu kalau dia ada dua hal, dia balik dan dia apa? Dia akil. Balik dan dia akil. Iya. Dan dari pembahasan yang akan dibahas oleh penulis tampak juga bahwa seorang yang musafir itu tidak wajib berpuasa kalau dia musafir. Dan tampak juga dari pembahasan penulis kalau seorang perempuan haid dan nifas dia juga tidak wajib berpuasa. Berarti kewajiban puasa itu terhadap orang yang memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama dia adalah muslim, syarat yang kedua dia balik, dan syarat yang ketiga dia akil, syarat yang keempat dia qadir, mampu, syarat yang kelima dia mukim, bukan musafir, dan syarat yang keenam khalin anil mawani', dia lepas dari penghalang puasa, lepas dari haid dan nifas. Jadi itu 6 syarat seseorang itu dikatakan wajib berpuasa. Baik, kita detailkan satu persatu. Yang pertama, seorang muslim. Iya. Ya, dia harus seorang muslim. Kalau dia kafir wajib puasa atau tidak? Tidak wajib puasa. Tapi perlu diketahui ya bahwa kafir itu ya memang dari khitab ada, dari sisi dia melaksanakan, itu dia tidak melaksanakan. Tapi dia terkena khitab taklif, terkena beban. Artinya kalau dia tidak puasa,
dia tetap menanggung dosa tidak puasa pada hari kiamat. Dia di dunia tidak sholat, tapi pada hari kiamat dia tetap menanggung dosa tidak apa? Tidak sholat. Nah, ini diantara kesialannya orang kafir dan tambahan siksaan untuknya. Karena itu penduduk neraka dikatakan, ketika dikatakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, kenapa kalian bisa berada di dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu adalah orang yang tidak pernah sholat. Iya. Baik. Jadi kena khitab taklif. Terkena khitab taklif. Baik. Sekarang muncul permasalahan. Apabila orang kafir itu masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Apakah dia wajib mengqadha puasanya? Iya. Jadi sekarang ada orang kafir. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Anggaplah ini Ramadan ya. Hari ke-15 Ramadan dia masuk Islam. Apakah dia wajib mengqadha 15 hari sebelumnya sampai hari dia masuk Islam? Iya. Ini ada dua pendapat ya. Dan yang benarnya di dalam hal ini bahwa yang benarnya di dalam hal ini, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak wajib dia mengqadha. Tidak wajib dia mengqadha. Iya. Baik. Karena di dalam sejumlah hadits ada beberapa orang sahabat yang masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintah mereka untuk mengqadha puasa. Iya. Tidak pernah memerintah mereka untuk mengqadha puasa. Kemudian sisi yang lain, ini kewajiban ada di atas pundaknya di kondisi dia kafir, bukan ahli wujub, bukan orang yang terpenuhi kriteria wajib berpuasa. Iya. Karena itu dia tidak ada kewajiban qadha. Tapi muncul permasalahan berikutnya. Orang kafir misalnya dia masuk Islam di tengah hari. Apakah dia wajib menahan setengah hari itu? Iya. Apakah dia wajib menahannya? Jawabannya iya, dia wajib untuk menahannya. Dalilnya apa? Dalilnya hadits tentang berita puasa hari Asyura. Ketika sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari Asyura, maka Nabi perintah para sahabat untuk menahan. Siapa yang sudah puasa, dia lanjutkan puasanya. Siapa yang makan, hendaknya dia menahan. Ya. Maka ini secara umum perintah untuk menahan. Iya. Baik. Dan diwajibkan oleh para ulama akan hal itu. Diwajibkan oleh para ulama akan hal tersebut. Dan sisi lain itu untuk menghormati Ramadan juga. Untuk memuliakan Ramadan. Ya, dan di sini saya perlu berikan kaidah ya. Kaidahnya nanti akan berlalu bersama kita. Orang yang menahan di siang hari, dia menahan, dia berpuasa. Itu ada dua. Ada dia menahan karena dia wajib menahan. Ada kewajiban puasa. Dan yang kedua ada yang menahan karena dia ada kewajiban untuk menghormati bulan. Kewajiban untuk menghormati bulan. Nah, termasuk di sini orang yang baru masuk Islam ini. Dia wajib menahan untuk apa? Untuk menghormati bulan Ramadan. Iya. Baik.
Jadi ini tentang kalau dia masuk Islam di siang hari, dia wajib menahan. Muncul pertanyaan yang ketiga. Sekarang kalau dia menahan, apakah dihitung satu puasa? Iya. Apakah dihitung satu puasa? Ataukah tidak dihitung? Ya, kalau bahasa lainnya, apakah dia qadha atau tidak? Apakah dia qadha atau tidak? Ya jawabannya kalau dihitung satu puasa tidak dihitung. Karena dia asalnya setengah hari, bukan orang yang wajib puasa kan begitu. Dia menahan untuk menghormati bulan, maka dia tidak ada kewajiban puasa. Sisa di sini masalahnya dia qadha atau tidak? Ya, jawabannya dia tidak mengqadha. Karena memang dia dari asalnya bukan orang yang wajib berpuasa sebelumnya, karena dia kafir. Dia baru masuk Islam di siang hari. Dia menjadi ahlul wujub nanti di siang hari, sepotong. Nanti dari dalam Islam itu kewajiban puasa sepotong hari. Jelas ya? Baik. Jadi ini kesimpulan di dalam pembahasan terkait dengan orang kafir. Iya. Syarat yang kedua disyaratkan dia apa? Balik. Apa artinya balik? Hah? Balik itu artinya dia sudah mencapai usia yang dia wajib menunaikan kewajiban-kewajibannya. Tanda balik itu ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Yang ketiga, umurnya sudah mencapai 15 tahun. Jadi ini 3 tanda. Kapan terlihat salah satu dari 3 tanda ini, maka dia sudah apa? Sudah balik. Untuk perempuan ada tanda yang keempat. Apabila dia sudah haid. Iya. Apabila dia sudah haid. Baik. Nah, sekarang anak yang belum balik berarti tidak ada kewajiban puasa. Kan begitu. Karena disyaratkan dia harus balik. Nah, sisa di sini muncul pertanyaan, kalau anak kecil berpuasa, bagaimana hukumnya? Iya. Jawabannya, atau sebelum kita ke situ, sekarang ada anak kecil. Dia sudah belum balik, tapi dia mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau dia mampu berpuasa, misalnya sudah bisa berpuasa 3 hari, maka dia menjadi wajib berpuasa. Tapi ini dia berdalilkan dengan haditsnya ada kelemahan. Haditsnya ada kelemahan. Dan yang benarnya bahwa anak kecil kalau dia belum balik tidak ada kewajiban berpuasa. Tidak ada kewajiban berpuasa. Iya. Hanya menjadi masalah apakah dianjurkan berpuasa, diperintah berpuasa? Jawabannya iya. Diperintah berpuasa, dianjurkan. Karena itu datang di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Ar-Rubayyi bintu Muawwid radhiyallahu anha. Beliau ceritakan bagaimana anak-anak kecil mereka. Kata beliau, "Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana." Maka kami pun melakukan puasa itu, maksudnya puasa Asyura. Dan kami melatih atau membuat anak-anak kecil kami berpuasa. Wa naj'al lahumul lu'ba minal ihin. Dan kami buatkan mereka mainan dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu dzaka hatta yakuna indal iftar. Jadi kalau ada anak kecil yang menangis karena mau makan, maka diberi mainan sampai masuk berbuka. Ini hadits Ar-Rubayyi bintu Muawwid, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Dan Al-Bukhari menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah melihat orang yang mabuk di bulan Ramadan. Maka Umar menghardiknya. Wailaka wasibyanuna siyam. Betapa celakanya kamu, kata Umar. Kamu mabuk
di siang hari seperti ini, padahal anak-anak kecil kami berpuasa. Maka Umar pun memukulnya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil di masa itu kebiasaannya dilatih apa? Berpuasa oleh para sahabat. Dilatih berpuasa. Ya, dan ini kebiasaan alhamdulillah masih berjalan di tengah kaum muslimin. Ya, hanya saja patut untuk diperhatikan. Baik, sekarang kalau anak kecil dia balik di tengah bulan, dia sudah menjadi dewasa. Iya, apakah dia mengqadha dari awal? Jawabannya tidak, karena dia bukan ahli wujub di awal. Jelas ya, dia tidak mengqadha. Baik, kalau dia balik di siang hari, bagaimana? Iya, ini sama ya dengan pembahasan orang kafir tadi yang baru masuk Islam. Sama, yang benarnya bahwa dia apa? Wajib menahan. Wajib untuk menahan, untuk menghormati bulan Ramadan. Baik. Sekarang pembahasan yang ke-3 tentang orang yang akil. Ya, jadi kalau dia tidak waras, berarti tidak ada kewajiban apa? Puasa. Iya. Akan datang nanti disebut oleh penulis beberapa masail terkait dengan orang yang tidak waras ini. Baik, kita pindah kepada yang keempat. Kalau dia syarat yang keempat apa tadi? Qadir, dia mampu. Dia mampu berpuasa. Mampu artinya dia tidak sakit, dia kuat. Iya, dia kuat. Adapun orang yang sakit, dia tidak wajib berpuasa. Dan orang yang sakit itu dua macam. Ada yang sakitnya diharapkan sembuh, bisa sembuh. Dan ada yang sakitnya tidak diharapkan sembuh atau tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Baik. Pada dua-duanya tidak ada kewajiban berpuasa. Tidak ada kewajiban berpuasa. Hanya saja permasalahannya itu nanti di dalam masalah mereka mengqadha atau tidak. Yang tidak bisa sembuh ini dia membayar fidyah atau tidak. Baik. Dan ini akan datang pembahasan penulis nanti di situ rahimahullahu taala. Kita akan kaji nanti pada tempatnya. Iya. Baik. Hanya saja perlu saya ingatkan ya bahwa tidak semua orang sakit itu boleh berbuka. Orang sakit itu 3 keadaan. Keadaan yang pertama sakit tapi tidak mempengaruhi ya. Iya. Seperti misalnya sakit gigi atau misalnya seperti dia pusing. Iya. Sakit gigi ringan ya, pusingnya juga apa? Ringan. Kalau ada orang sakit giginya berat, jungkir balik kanan kiri, ya harus minum obat. Nah, ini kan orangnya sakit berat namanya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia pusing sampai muntah dan sebagainya, itu lain lagi masalahnya. Itu baik, itu berat namanya. Jadi kalau dia ringan, tidak membahayakannya, maka dia wajib berpuasa. Baik, yang kedua ada namanya sakit memberatkannya, tapi dia bisa puasa. Dia bisa puasa. Maka di keadaan ini boleh dia puasa. Hanya saja dianjurkan dia berbuka. Iya. Keadaan yang ketiga, kalau dia berpuasa memberatkannya, bahkan membahayakannya, maka ini dia wajib untuk apa? Wajib dia berbuka. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau dia tetap puasa, dia paksa dirinya puasa, maka itu syah baginya. Itu syah. Baik. Jadi ini untuk orang sakit. Kemudian ada namanya musafir atau mukim. Itu syarat yang ke-5. Mukim ini artinya dia tidak safar. Bukan musafir. Iya. Adapun kalau dia musafir, ada rincian hukum.
Akan dibahas nanti oleh penulis. Baik. Kemudian berikutnya, yang terakhir, dia lepas dari apa? Haid dan nifas. Ya, karena perempuan haid itu tidak boleh puasa. Ya, dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah perempuan itu kalau dia sedang haid, dia tidak puasa dan dia tidak salat dan tidak puasa? Jadi ini menunjukkan bahwa perempuan yang haid apabila tertimpa haid di bulan Ramadan, dia tidak ada kewajiban berpuasa. Bahkan dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Baik. Selesai masalah yang pertama di sini. Syarat siapa saja, ketentuan siapa saja orang yang wajib berpuasa.